Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memulai diskusi kita tentang penurunan difusitas koordinat silinder dan koordinat bola. Seperti yang telah dijelaskan kemarin, kelihatan persamaan umumnya kelihatan tidak? Kelihatan. Yang persamaan umum pindah panas konduksi. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, kan kemarin sudah dijelaskan oleh Bapaknya persamaan umum pindah panas. Nah, sebenarnya pindah panas itu merupakan konduksi dan selalu terjadi dalam semua dimensi, sehingga disebut multidimensional. Tetapi intinya dalam aplikasi secara praktis, pindah panas konduksi lebih sering terjadi dalam satu arah dimensi. Jadi mereka itu searah, mereka searah dan tidak pernah melawan arah itu. Tapi hal ini tuh bukan berarti pindah panas konduksi ke dimensi lainnya tidak ada. Tetapi kontribusi pindah panas ke dimensi lainnya itu relatif kecil, sehingga dibandingkan ke dimensi pertama yang kita bicarakan. Sebelum kita menjawab soal yang kemarin, maksud saya mendiskusikan soal yang kemarin, kita harus memahami dulu rumus dari koordinat silinder. Oke. Ini. Nah, untuk koordinat silinder, pada berbentuk silinder, koordinat kartesian seperti yang digunakan pada kubus, yang seperti yang ini, seperti yang terlihat. Tidak dapat digunakan. Jadi mesti menggunakan silinder pada gambar. Jadi pada silinder koordinat kita tidak bisa menggunakan rumus kubus seperti yang ini. Nah, kita tidak bisa menggunakan rumus yang ini. Rumus yang ini kita hanya bisa menggunakan rumus koordinat silinder. Nih. Pena. Ya Allah. Oke. Seperti yang dijelaskan ini, X sama dengan cos R cos C, Y sama dengan R sin theta. Kan? Dan Z itu sama dengan Z. So, jadi ini tuh rumusnya ya. 1 per R, delta R, dikali KR, delta T. T ini suhu. R ini jarak tempuh. Dan plus 1 per R kuadrat, kali delta T per delta sin theta. Dikali K delta T per delta sin theta ditambah delta per delta Z dikali K delta per delta sin theta plus E generation. E generation ini tuh pembangkit energi sama dengan rho C delta per delta T per delta T kecil. Nah, yang di atas ini tuh suhu, sedangkan yang di bawah ini tuh waktu. Kira-kira menurut pendapat kalian itu gimana itu cara kita nyelesain yang AZ sama AR? Pendapat kalian gimana?
Oke, kita diskusin sama-sama ya. Nah, oke, kita bahas LR. Sebelum kita masuk ke air, kita pahami dulu gambarnya. Nah, ini kan bentuk silinder ya kan? Yang mana sih kita tuh pengen cari yang AZ? AZ, ini kan? Oke, kita cari yang ini. AZ, mana sih AZ? AZ itu sama dengan QZ ya. Ini, QZ. Jadi, yang mana sih yang ditabrak sama QZ? Maksudnya tuh yang dilalui sama QZ atau AZ. Nah, kita ketahui kan yang garis ini berarti DR ya. DR sama, terus dia melaluinya tuh melalui DZ ya. DZ itu yang dilalui. Nah, ini dia itu DZ. Sebentar. Nah, DZ ini itu yang dilalui sama DZ. So, jadi ini yang ditabrak oleh GZ. Jadi, DR dikali R D. Oke. Paham ya yang dilalui? Kira-kira kalian ngerti nggak? Kira-kira ada yang sampai sini ada yang paham nggak kira-kira? Oh, berarti ini DR-nya ini yang di bawah itu ya. Iya, Terus naik ke atas jadi DZ. Bukan, DZ ini itu yang dilalui sama QZ, AZ ini. Tuh. Iya. Iya. Jadi ini tuh yang terus melalui ini. Ya, jadi dia tuh itu melalui RD delta itu ya, RD delta. Iya. Nah, oke, terus kita mulai jawab ya. Nah, ini kan sudah dijawab nih. Kita pahami dulu yang ini ya kan. Q V sama dengan min K A V. A ini tuh luas penampang. A luasnya. Delta T tadi itu suhu per jarak tempuh pindah panas pada arah V. Jarak tempuh pada pindah panas arah V tadi itu R delta V. Maksud nggak? Jadi, R itu konstanta. Jadi, konstanta itu tetap dan itu tidak tergantung pada Q ya. Jadi, dia tetap. Oke, terus jadi itu yang ini tadi kita masukin ya ke dalam persamaannya. Q V sama dengan min K A V. Delta T per delta R delta V. Oke. Nah, jadi R yang ini itu dikeluarin dari sini tuh jadi 1 per R.
Oke. R yang ini dimasukin ke sini. Paham ya? Kenapa R-nya nggak kuadrat? Karena kita belum masuk ke persamaan Z ya. Jadi yang persamaan Z itu, seperti yang kita ketahui bahwa X sama dengan, nah sebentar, ini tadi, X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Ini untuk yang silinder. Nah, so udah ke ini kita masukin ke ini, ke rumus yang tadi tuh. Paham kan yang DZ, DR yang aku jelasin tadi? Ini kan untuk yang biru ini ya, yang biru itu untuk yang AZ, sedangkan yang ini yang dilaluin V itu DR sama DZ. Jadi ini yang dilaluinya sama yang ini. Yang dilaluin sama si V tadi. Ini. Tuh. Oke. Nah, udah ke ini, kita masukin ke persamaan yang di atas yang tadi, yang ini. Persamaan yang ini tadi tuh. Kita masukin yang ini kita masukin ke sini. Kita buat ke ini, terus nah udah ke ini tuh dia bakalan jadi kayak gini. Ini tadi tuh kan ya yang aku bilang luas menampangnya ya kan. Nih. Luas bidang yang ditabrak maksudnya tuh untuk A. Tegak lurus sama DY dan dikalikan DZ sama dengan DY dikali DZ. Beda jarak X adalah delta X. Nah, jadi yang ditabrak sama AV tadi itu apa sih? DZ sama DR ya. Nah, berhubung DZ sama DR ini tuh bukan fungsi dari CV ini, maka dia bisa persamaan yang ini tuh, bisa kita tulis jadi kayak ini. Satu Q V sama dengan min K 1 per R dikali delta T per delta V dikali DZ per DR. Yang ini yang A tadi. Nah, udah kayak ini tuh. Dia bakalan jadi kayak gini tuh. Rumus yang ini. Makanya kita harus paham sama rumus yang ini tadi tuh. Oke, di sini ada yang mau tambahin nggak? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Tolong video itu jangan di-unmute.
Oke, ini buat yang AZ. Kelihatan nggak kira-kira? Dari persamaan ini ya, yang aku share ke grup tadi. Ini HR, AZ. Oke, bukan. Nah, ini kan sesuai yang bapaknya kasih ya. Aku ikutin sesuai yang rumus bapaknya kasih. Bisa dilihat nggak? Jelas nggak? Oke, AZ. Ini AZ sama dengan min K AZ. Boleh sih biar gambarnya jelas. Tanda. Kelihatan enggak? Kelihatan? Kelihatan, tapi kurang jelas. Bisa lagi deh. Nih. Oke. AZ itu tadi yang sesuai yang dari soal bapaknya ini. Ini AZ. Terus kan ini yang dilalui sama AZ kan? DR dikali RD tata. Ini kan? DR yang ini dikali yang ini buat AZ. Jadi kita masukin dari yang ini, kita masukin ke sini tuh. Ini kan rumusnya tuh. Jadi AZ itu tuh saya ini tuh QZ sama dengan min K AZ delta T per delta Z. Delta Z ini tuh yang tadi tuh, yang apa? Jarak luas bidang yang ditabrak oleh sama Z tadi ya. Nah, terus udah gini, kita masukin rumus yang AZ sama dengan DR, bukan rumus persamaan, AZ sama dengan DR dikali RD theta ke dalam persamaan, terus ini tuh dimasukin ke dalam persamaan yang ini. Nah, yang mana itu di? Ini dimasukin ke dalam persamaan yang ini. Terus jadinya kayak gini. Nah, karena DR dan RD theta itu bukan fungsi dari Z, maka persamaannya itu dapat ditulis kayak gini doang tuh. Z sama dengan K dikali delta T per delta Z.
Untuk silinder itu Z sendiri itu Z sama dengan Z. Jadi kalau untuk yang X atau Y, X itu kan R cos theta, sedangkan Y itu untuk Y sin theta. Sedangkan Z itu Z sama dengan Z. Jadi nggak ada tambahan lagi. Oke. Untuk yang AZ ini ada yang mau ditambahin nggak? Kita kan diskusi di sini. Yuk, monggo yuk ditambahin. Nggak apa-apa, kita sama-sama diskusi. Ayu, ada yang mau ditanyain nggak, Ayu? Ayu, Angel. Atau sampai sini kalian udah paham? Ada yang mau ditambahin nggak? Andri. Oke, kita lanjut ke yang AR ya. Gimana ada yang begini saya? Saya begini. Ada yang begini gimana? Begini. Udah begini. Sakit asian gue. Oke, ini yang buat AR. Oh, fungsi AR tadi belum gitu. Tidak tahu juga minum. Apa ini? Mana ini? Oke. AR. Tadi belum dijelasin AR ya, yang tabrakannya tuh yang mana? Oke, ini AR. Oke, kuning enggak? AR. Kelihatan enggak? Warna kuning. Oke, AR ya. Nah, AR. AR itu yang ini. Yang ditabrak sama AR. Jadi yang ditabrak AR itu, yang ini, itu bagian ini doang. Set. Jadi ada yang bisa ngejelasin nggak apa yang ditabrak sama AR? Yang ini loh. Ini sama ini doang tuh. Mana, Des? Udah kelihatan, Des. Coba kita cari warna lain. Bentar. Hapus dulu. Oke, kita rubah karena warna merah. Nah, ini kita cari AR kan? Kita lagi nyari AR. Yang ini kan? Kelihatan? Kelihatan kan?
Kelihatan nggak Nggak videonya? Tidak berjalan videonya. Kok pause sih? Your screen sharing is pause. Oke, kita stop share dulu. Stop share. Sorry. Ini. Ini berjalan enggak? Kelihatan enggak? Tidak. Masih hitam. Bentar lagi lah. Nah, Nah, baru kelihatan. sudah. Kelihatan. Oke. Oke, kelihatan. Nah, ini kan kita nyari air kan? Yang ini kan kita nyari. Terus yang ditabrak sama air itu apa sih? Yang mana sih? Yang ini tuh. Ini. Ini yang ditabrak sama AR. Ini sama ini. Jadi, AR itu persamaannya tuh ya. DZ dikali R D. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sampai sini ada yang belum paham atau ada mau yang ditanggepin atau apa? Coba Des diulangi Des yang AR. Oh, yang air, oke. Oh ya. Hapus ya. Oke, kita mulai. Salah, sorry. Oke, nah. AR. Kita cari yang AR ya. Yang ditabrak sama AR itu, ini AR tuh. Kelihatan kan? Kelihatan. R. Ini kan? Ini tabrak sama AR. Ya. Nah, ini garis yang ini tuh. Ini yang dilalui oleh AR tadi. Paham kan? Paham. Nah, jadi persamaan dari AR itu DZ dikali R D. Oke. Nah, tapi yang ini tuh ya, persamaan yang ini, itu bukan fungsi dari R. Ingatin ya, ini bukan fungsi dari R. Dari R yang ini. Dia bukan fungsi, tapi bukan berarti dia itu nggak penting dalam koordinat. Nah, kelihatan? Cara persamaan AR-nya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Yang jarak tempuh pindah panas itu? Nah, bukan yang AR. AR itu yang melanjutkan dan masukkan. Aku share foto ini. Kelihatan. Masih yang tadi Des itu. Oh, oke. Coba kita share. Ini kelihatan? Baru kelihatan. Oke. Kelihatan. Nah, tadi kan udah tahu kan kalau persamaan AR itu apa? AR itu persamaannya ya kan?
dz dikali rd theta kan, itu yang dilalui sama r. So, kita masukin aja rumusnya. Persamaannya. QR sama dengan min KAR delta T per jarak tempuh pindah panas arah R. KRR tadi itu dz dikali RD theta. Nah, ini tuh arahnya tadi tuh. Nah, terus kita udah tulis persamaan kayak gini. Kita tulis lagi persamaan yang AR dz dikali RD theta. Udah, ini kita masukin aja ke persamaan yang nih kan persamaan yang di atas ini. Kita masukin ke persamaan yang ini. Sehingga menjadi QR sama dengan min K per R kuadrat dz RD theta. Dikali delta T per delta R. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah jadi kayak gini, dia tuh bakalan jadi QR sama dengan min K per R kuadrat dikali delta T per delta R. Kelihatan nggak yang ini? Kelihatan. Share yang baru ya, yang aku bilang yang QR sama dengan min K per R kuadrat dikali delta T per delta R. Oke, sampai yang silinder ini ada yang mau nambahin nggak? Tamar ditanggapin. Kalau nggak ada, kita bakalan masuk ke koordinat bola. Yang apa ya? Yang silinder udah paham kan?
Atau ada yang mau ditanyain tentang silinder tadi? Gak apa-apa. Oke, kalau udah paham, kita masuk ke koordinat bola. Sorry. Kita masuk ke yang bola. Ada yang masih ingat nggak hukum termodinamika yang pertama itu kayak apa? Kan hukum termodinamika yang pertama kan kita udah tahu ya kan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. Nah, sebenarnya tadi itu di dalam pindah panas konduksi ini tuh ada energi masuk dan ada energi keluar. Saya akan user lagi. Nah, kelihatan kan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, kita masuk ke yang spherical coordinate atau bola. Sebelumnya, kita kan udah tahu kan ada energi masuk dan ada energi keluar. Nah, ini energi masuk plus energi dibangkitkan dikurang energi keluar sama dengan energi yang disimpan. Jadi menurut aku ini tuh sama aja sih yang pas yang kemarin. Ini tuh energi yang dikeluarin. Energi apa tadi ya? Lupa, sorry. Nah, ya energi masuk, energi dibangkitkan sama energi yang keluar. Nah, ini energi yang masuk, ini energi yang dibangkitkan, dan ini energi yang keluar. Sedangkan ini tuh pembangkit energi. Dan ini energi yang disimpan. Oke, kita lanjut ke kelihatan? Ini yang baru. Yang nomor 2, kelihatan? Belum. Kelihatan nggak yang apinya? Belum, Zes. Belum. Coba kita user. Kelihatan? Ya. Oke. Kita cari yang api ya. Gimana sih api? Apa sih? Gimana sih? Nah, pada koordinat bola ini, bola tidak dapat menggunakan koordinat kartesian ataupun koordinat silinder, melainkan koordinat bola itu sendiri atau spherical. Suatu bola berongga dengan jari-jari R dan jari-jari luar dialiri panas sebesar Q
Jadi energi dalam sama energi luar itu sama-sama dialiri energi panas yaitu sebesar Q. Suhu permukaan dalam TS1 dan suhu permukaan luar TS2 ini yang dalam. Kita anggap ini dalam ya, sedangkan ini itu permukaan luar. Salah. Kita anggap ini permukaan luar. Dalam kebalik dah. Balik. dalam. Luar. Oke. Luar. Oke, Afi, yang mana sih Afi? Gimana sih? Ini Afi ya. Ini Afi. Afi. Jadi yang dilalui sama Afi itu yang mana? DR. DR terus? DR. Terus? Sama yang kayak tadi? RD. RD apa? RD delta. RD delta. Oke, sip. ERD. Oke. DR dikali RD Delta. delta. Cara ngerjainnya gimana? Ada yang paham nggak? Sorry ya. Nih, jadi Q, V sama dengan min K A V delta T per R dengan oke, sini jelas ini yang nilai. Belum di-download ya? Oke, sudah. Nah, ini yang V. Jadi, Q V sama dengan min K. Kelihatan? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Enggak. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Jadi, QV sama dengan min K, AV. Tadi kan ini udah tau kan AV itu apa? Coba AV tadi apa? Coba. DR. AV tadi apa coba? Ini loh AV. Yang DR tadi kan? Benar. DR dikali RD RD. delta. Theta. Oke, sip.
tadi? Nah yang ini country. Delta V min KA dikali min K dikali AV sama dengan delta T per RD R delta V. Jadi ini kita masukin delta V sama dengan min K 1 per R kuadrat dikali AV dikali delta T per delta V. Nah, udah kayak gini, udah persamaan kayak gini, kita masukkan persamaan yang delta V dikali delta Z per RD theta. Maaf, ini salah tulis RD theta. Ke dalam persamaan yang ini. Nah, jadi kayak gini. Terus dia bakalan jadi kelihatan slide selanjutnya enggak? Belum. Nah, yang tadi tuh yang aku bilang tadi tuh ya, ini tuh bakalan jadi kayak gini. Oke. Oke, sama dengan min K 1 per R kuadrat dikali delta T per delta V sama dengan dz dikali R D Delta. delta. Sip. Nah, udah kayak ini dia tuh bakal nemuin persamaan kayak gini tuh. Jadi persamaan tuh kayak gini jadi. Sampai sini ada yang mau ditanya enggak? Atau ada yang mau yang nanggepin? Enggak apa-apa. Oke. Di sini udah paham ya. Kita ke A theta. A theta yang ini. Tahu nggak A theta itu yang mana? Apa yang dilalui sama A theta? Kalian tahu nggak apa yang dilalui atau apa yang ditabrak sama A theta? Ini A theta. Jadi ini loh yang ditabrak sama A theta. Ini R sin theta sama DR. Itu yang ditabrak sama A theta. Paham? Paham. Paham, paham. R sin theta.
Oke, kita masuk ke A theta ya. Ini kan tadi itu A theta. Nah, A theta itu sama dengan Y. Jadi Y sama dengan R sin theta, sin V sin theta. Jadi Q theta sama dengan min K A theta dikali delta T per delta theta. Jadi, kita masukin rumus persamaan tuh jadi kayak gini. Jadi, Q theta sama dengan min K 1 per R pangkat kuadrat sin kuadrat T. Jadi, delta T per delta T. Oke, benar. Ya. Nah, udah kayak gini itu kita lanjutkan ke dalam persamaan yang kayak gini. Tadi kan persamaannya tadi A, theta, dr dikali sin, theta d. Jadi, udah kayak gini kita masukin aja persamaannya ke min K 1 per R kuadrat sin, terus dikali dr. Nah, dr ini tadi tuh yang A theta tadi tuh ya. Ini A theta tadi. Dikali 2 T per 2 T. Jadi, karena dr sama R sin theta ini bukan fungsi dari P ini, maka persamaan ini tuh bisa kita tulis kayak gini. Q theta min K per R kuadrat sin kuadrat theta kali delta T per delta PR sin ini itu kurung. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau nanggepin nggak? Share screen-nya nggak berjalan deh di aku. Share screen udah berjalan. Sorry. Oke, kita mulai lagi. Nah, kelihatan? Oke. Jadi aku bilang tadi ya, A theta Y sama dengan R sin V sin theta. Q theta sama dengan min K A theta delta T per delta theta. Nah, udah kayak ini tuh kita buat kayak ini persamaannya. Ingat ya, R itu konstan, jadi R itu nggak berpengaruh sama yang lain. Nggak terpengaruh maksudnya. Jadi, udah kayak gini lanjutkan ke persamaan yang ini. Udah persamaan kayak gini, kita masuk ke yang ini. Kita min K 1 per R pangkat kuadrat sin. Nah, yang karena dr sama R sin theta ini tuh bukan fungsi dari theta, maka persamaannya tuh kita tulis kayak gini. Kita theta sama dengan min K 1 per R kuadrat sin theta V dikali delta T per delta. Terus ini tutup kurung. Maaf, saya lupa tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Atau ada mau yang nanggepin? Kalau enggak, kita bakal lanjut ke yang HR. HR. Nah, Lanjut. oke. Ada yang tahu nggak AR itu yang gimana? Coba. AR, ada yang tahu AR nggak? AR itu yang mana sih? Ada yang tahu? Ini loh. Nah,
Udah dikasih clue tuh, apa tuh? Jadi sama yang kayak tadi. Apa kira-kira? DR. Bukan DR. DR ya? RDT. Bukan RD. Iya benar, RD. RDT. Nah, RD sama R sin Sin Theta. Theta itu. benar. Dikali R sin T. Nah, ini yang AR. Masuk apa? Kelihatan nggak? AR. AR RD theta dikali R sin theta dV. Kelihatan. Kelihatan ya? Yang oke, jadi AR ini tuh persamaannya ya, AR yang tadi itu. Nah, AR itu sama dengan Z. Jadi Z itu kalau di bola dia bukan cuma Z doang. Jadi kalau yang di silinder tadi kan dia cuma Z doang, tapi kalau yang di bola dia itu ada cos theta. Nah, yang ini tuh juga nanti bakal berpengaruh ke rumus akhirnya. Jadi kita masukin QR sama dengan min K dikali AR delta T per delta R. Jadi QR sama dengan min K 1 per R cos theta. 2T per 2R. 2R. Delta T per delta R. Nah, terus kita lanjut masukin rumus yang ini ke dalam rumus yang ini. Ini tuh ada AR-nya ya. Sorry, saya lupa tadi ada AR di sini. Yang di sini tuh ada AR. Jadi, QR sama dengan min K 1 per R cos theta dikali R D theta dikali R sin theta. Terus 2 delta T per delta R. Nah, karena ada yang ini, R D theta sama R sin theta tadi itu bukan fungsi dari R. Jadi persamaannya itu bisa kita tulis kayak gini. QR sama dengan min K 1 per R cos theta dikali delta T per delta theta. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang mau ditanyain atau nambahin? Udah paham? Ada yang belum paham? Oke. Nah.
Oke, kalau enggak kita langsung masuk kesimpulan ya. Perpindahan panas secara konduksi merupakan perpindahan kalor di mana kalor mengalir dari daerah yang bertemperatur tinggi ke temperatur yang rendah dalam satu medium, padat, cair atau gas. Yang aku bilang tadi yang awal searah atau antara medium-medium yang berlainan yang bersinggungan secara langsung sehingga terjadi pertukaran energi dan momentum. Jadi dalam ini tuh ada pertukaran energi. Sedangkan laju perpindahan panas yang terjadi pada perpindahan panas konduksi adalah berbanding dengan gradien suhu normal secara dengan persamaan yang udah kita bahas tadi. Terdapat 3 jenis perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita baru membahas yang konduksi. Oke, sampai sini ada yang mau nambahin nggak? Kalau nggak ada, kita akhiri diskusi kita hari ini ya. Oke, karena nggak ada yang mau nanya, diskusi kita hari ini kita akhiri sampai hari ini. Semoga untuk diskusi kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada perkataan yang salah atau penjelasan yang belum masuk atau kurang dimengerti. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.